biasa. Kalau ada gubernur bisa membangun Islamic Center, luar biasa. Tapi level pengulu bisa membangun tahfiz Quran, mengumpulkan masyarakat sebanyak ini dari tiang gawang ke tiang gawang, mengingatkan kita pada kesebelasan Maroko. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah, luar biasa. Kalau pengulunya hobi pengajian, didatangkannya ustadz. Kalau pengulunya hobi qori, didatangkannya pembaca Quran. Kalau pengulunya suka pengajian, berpikir dia bagaimana Ustadz Somad datang. Tapi kalau pengulunya hobi lagu dangdut, maka malam tahun baru disiapkannya pentas, dibuatnya pentas tinggi-tinggi, digoyangnya masyarakat, mari bergoyang, balik patah-patah tulang belakang. Naiklah artis ke atas pentas, roknya pendek, makeupnya 2 inci, atuk-atuk menonton katanya. Menengok artis dangdut menyanyi, meniti air liu. Balik ke rumah menengok bini, meniti air matung. Akhirnya dipaksanya istrinya berbodak, dipaksanya istrinya bermakeup, dipaksanya istrinya berlipstik. Alhamdulillah itu tidak ada di Tualang. Semua orang Tualang ini bersih-bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bukan karena makeupnya, tapi karena tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Aku bukan memuji orang Tualang, aku sedang bercerita aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibunya sudah baik solihah, bapaknya juga sudah baik semua. Dan selama saya mengisi pengajian, masjid yang paling penuh, paling ramai, paling full, itulah Masjid Nurul Islam KPR. Di mana Masjid Nurul Islam? Sebelah mana? Sana. Oh, aku tak tahu nih, entah sedang berada di mana. Hah? Ibu orang KPR. Masya Allah. Waktu aku pengajian dulu ada datang. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Mau Bapak Ibu mendengar cerita bagaimana sejarahnya saya sampai ke Nurul Islam KPR? Tapi bisa tenang sedikit ya. Ada namanya Ustadz Dr. Aprijon Effendi LCMA, dosen UIN. Pernah mendengar Dr. Aprijon? Pernah. Kalaupun tak pernah, bilang aja pernah. Diteleponnya lah saya. Assalamualaikum Andinda Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Aku waktu itu baru balik dari Mesir, dari Maroko. Ustadz Somad, iya, bisa menggantikan aku ceramah di Perawang? Waktu itu istrinya baru melahirkan, bukan kekonyangan. Istri Ustadz Aprijon ini baru melahirkan, anaknya kecil. Ustadz Aprijon ini orang sayang sama istri, jadi anak kecil itu dia memandikan. Aku sampai sekarang belum bisa memandikan anak kecil. Asal ku pegang macam-macam melumpik anak itu. Aku mau memandikan anakku Ustadz Somad, tolong engkau gantikan aku ceramah. Di mana bang? Di Masjid Nurul Islam Perawang. Ayolah bang. Cemana ke Perawang tuh bang? Pokoknya datang ke kantor, kantornya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang ke kantor, nanti ada mobil dari KPR tuh menjemput. Iyalah, saya pun naiklah ke mobil jemputan tadi. Semua ustadz silakan naik ke mobil jemputan, mau ke Perawang sudah datang. Saya pun naik ke mobil. Tiba-tiba datang satu orang yang bukan ustadz organisasi, silakan turun. Aku kan mau balik, belum mendaftar, jadi turunlah saya. Silakan masuk ke dalam. Saudara dari mana? Saya menggantikan Ustadz Aprijon. Ustadz Aprijon kenapa tak datang? Istrinya melahirkan. Untung tak ditanya kenapa istrinya melahirkan. Aku menggantikan Ustadz Aprijon. Tidak bisa begitu. Ustadz yang berhalangan tak bisa langsung memanggil ustadz pilihan dia sendiri, mesti ustadz yang dari sini juga.
Ya terserah tak apa-apa, kalau mau teleponlah masjid, aku sudah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid Nurul Islam Perawang. Betul, betul, ini Ustadz ini akan menggantikan, namanya Abdul Somad. Betul. Nanti kalau Abdul Somad ini mengajarkan aliran sesat, kami tidak tanggung jawab. Kata Nurul Islam Perawang, iya sesat-sesat lah, tak apa-apa. Nama yang menjawab tuh Pak Zul namanya. Kata Pak Zul, kami memang sudah mengundang dia, digantikan oleh Ustadz Aprijon memilih dia, maka kami yang bertanggung jawab kalau dia sesat. Peristiwa itu sudah terjadi tahun 2009. Sekarang tahun 2022. Ada orang Perawang nih yang sesat gara-gara mendongak ceramah aku. Ada angkat tangan? Tak ada. Ustadz kok ingat? Dendam Ustadz. Aku tak dendam, cuma ingat aja. Alhamdulillah, kami ini dari Al-Azhar Mesir. Al-Azhar itu 3 pegangannya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa kita ulang sekali lagi? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa kita ulang sekali lagi? Orang Perawang ini cerdas, jangankan ngulang ini. Tomat, sebarang tomat bisa diulang. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Itu sedapnya kalau awak menjawab ramai-ramai. Yang tak tahu pun macam tahu. Yang penting mulut bergerak. Maka selama Al-Azhar, kebetulan ada adik kelas saya dari Al-Azhar baru pulang dari Kairo Mesir, sekarang kembali ke Perawang, kembali ke Tualang. Beruntunglah masyarakat Perawang, pengajian-pengajian di masjid tetap ada dibuat. Hari Senin malam Selasa, akidah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih. Bagaimana takbiratul ihram, tangan ke telinga atau ke bahu, tangan di dado atau di perut atau di pusat, atau macam mana telunjuk, sekali angke atau begini-gini, macam mana salam, apakah cukup begini atau sampai begini. Ini penting supaya ibadah kita tidak kacau. Hari Rabu malam Kamis mengkaji tentang akhlak, bagaimana hati bersih, jangan angkuh, jangan sombong, jangan ria, jangan sum'ah, jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati. Hari Kamis malam Jumat tidak ada pengajian, semuanya wirid Yasin. Selesai baca Yasin, baca tafsir surat Yasin. Baca Yasin tak lama, 15 menit selesai. Habis 15 menit baca tafsir surat Yasin. Siap Ustadz alumni Azhar mengajarkan tafsir surat Yasin? Siap. Siap ibu mendengarkan tafsir surat Yasin dari adik kelas saya? Siap bapak menghadiri tafsir surat Yasin dari alumni Al-Azhar Kairo? Jangan ada dusta di antara kita. Tabligh akbar ini perlu sekali-sekali untuk menghidupkan semangat, untuk membangkitkan yang selama ini sudah kena penyakit 6L: lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, apa lagi? Tinggal menunggu sakratul mautnya aja lagi. Maka dengan tabligh akbar semangat dia. Apakah bapak ibu semangat sekarang ini? Maka semangat tabligh akbar. Tapi jangan anggap setelah tabligh akbar begitu kalau nak moto kasih tahu. Itu hebatnya Perawang nih. Di Perawang kalau moto awak dikasih tahu, tidak macam tempat lain. Awak sedang berteriak tuh dia ambilnya
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu barulah dibuat tablik akbar. Jangan di masjid. Kenapa di masjid? Karena malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat sudah di masjid. Ada orang-orang yang takut masuk ke masjid karena kawan dia kemarin masuk ke masjid balik mati. Jadi dia takut ke masjid. Itulah mengapa tablik akbar dibuat di tanah lapang sepak bola. Setuju dibuat pengajian di sepak bola? Inilah Masya Allah. Tapi tolong nanti habis pengajian nih sampah-sampah plastik botol ini dibawa. Jangan sampai balik pengajian besok pagi anak-anak mau main bola, kenapa banyak sampah? Inilah gara-gara ustadz kalian tuh. Betul kan, sesat ustadz kalian tuh kan? Bisa dijaga kebersihan kita, bisa sampah-sampah ini dibuang ke tempatnya. Insya Allah Islam itu agama yang bersih, betul? Islam itu agama yang suci, betul? Tengoklah ibu-ibu, bapak-bapak nih bersih semuanya, bersih wajahnya, bersih bajunya, bersih jilbabnya, bersih lisannya, bersih otaknya, bersih hatinya. Maka selesai wudhu dia minta bersih. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Jadikan aku orang yang bertaubat. Mungkin ada di antara jamaah ini yang masa lalunya mabuk, sakau, zina, narkoba. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nabi itu kalau berdoa mengangkat tangan sampai nampak putih ketiaknya orang yang duduk di bawah. Ini ada pula orang berdoa minta ampun dosanya banyak, minum khamar, mabuk, sakau, zina. Berdoa tangan dia lutut. Ampunkan aku ya Allah. Itu malaikat. Udah dosa banyak. Orang kalau berdoa tangannya di lutut, itu sama artinya terserah ya Allah, kau ampunkan, terserah, kau tidak pun tak apa-apa. Mana bisa begitu? Semua yang hadir di tablik akbar pengajian Tualang ini pulang dari sini semua dosanya diampunkan Allah. Kata siapa? Kata aku. Percaya Bapak sama aku? Bukan saya yang mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk beramai-ramai berzikir mengingat Allah, mendengar baca Quran, menyebut nama Allah, pulang dari majelis itu apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu lepas jatuh ke bawah. Maka pulang dari sini semua dosa kita lepas. Tapi utang tidak. Jangan pula balik dari sini esok pagi datang tetangga, ibu kapan bayar utang jilbabnya? Dosa dan hutang sudah lepas. Aku tak ada mengatakan demikian. Ceramah Abdul Somad jangan ditambah-tambahi. Ceramah Abdul Somad jangan dipotong-potong. Karena ceramah saya ada yang lengkap utuh 60 menit. Tertulis 600 ml. Direkam dengan kamera. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apakah yang duduk di bawah di atas rumput yang becek ini lebih hina daripada yang di atas? Apakah yang berada di atas karpet yang mahal-mahal? Tolong habis acara karpet ini balik kan ya? Apakah yang ada di atas keramik? Di atas keramiknya ada karpet hijau, di atas karpet hijau ada karpet merah. Yang mereka duduk di atas dengan atap cantik indah dengan selembayungnya ini, apakah mereka ini jauh lebih mulia? Tidak, kata mereka, Pak. Kan kata aku bertanya aja dari tadi. Ibu tahu rasanya duduk di atasnya? Tak tahu.
Bapak tahu rasanya duduk di sini. Nanti habis acara nih, kami kan balik kan, duduklah situ. Tahu adik-adik rasanya duduk di situ? Boleh ku ceritakan? Duduklah kami di situ. Apa yang ditengok? Ada kacang, ada jagung, ada pisang. Yang paling membuat meniti ailio, ubi dengan sambal belacan. Itulah yang ditengok berjam-jam dari tadi. Tapi tak ada satupun yang mempersilakan. Bayangkan itu rasanya. Mana tahu mereka ini penasaran. Oh, sedapnya lah mereka di atas. Apa pula sedap? Ailio awak naik-naik turun. Jadi jangan kalian sangka yang duduk di mobil yang megah, yang mewah itu bahagia. Belum tentu. Kalian pikir pejabat-pejabat ini bahagia mereka ini? Cobalah tengok wajahnya. Wajahnya bahagia kan? Dari pantunnya kita tahu dia bahagia. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat dicampur dengan gelugur. Ahmad bukan sembarang Ahmad. 2024 jadi gubernur. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Lah Pak Ahmad, selesai. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Pasir Pangarayan ada bangunan yang megah, menaranya tinggi mencakar langit 99 meter ke atas. Apa namanya? Islamic Center Pasir Pangarayan. Sekolah tahfiz Quran dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1. Yang mau mendaftar ke sana 350 orang daftar tunggu, tak bisa masuk. Hebat apa tak hebat? Hebat. Tapi hanya bisa dibangun Pak Ahmad di Pasir Pangarayan. Bisa dibangunnya di Tualang? Bisa dibangunnya di Tualang? Mana bisa? Dia tak ada kekuasaan. Dia kalau mau membangun macam di Islamic Center Pasir Pangarayan, mau dibangun di Tualang, dia mesti jadi Aku tak ada menyebut Pak Ahmad. Pulang kau aja menjawab. Kalau mau di Tualang ada masjid megah, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, ada pesantren tahfiz Quran yang hebat macam di Pasir Pangarayan, maka Pak Ahmad mesti jadi. Aku tak ada menyebut Pak Ahmad. Mereka menyebut. Mestinya tadi Bapak Ibu jawab, dia mesti menjadi penghulu. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat dibeli di Indragiri Hulu. Pak Ahmad bukan sembarang Pak Ahmad. Dia bisa menyatukan penghulu-penghulu. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong nanti kalau kita kembali ke rumah kita masing-masing, aku bukan gubernur, aku bukan bupati, aku bukan wali kota. Bagaimana aku bisa membangun Islamic Center? Ibu tak usah bangun Islamic Center, Bapak tak usah bangun Islamic Center. Lalu kami bangun apa? Bangun subuh. Usah tinggi-tinggi cita-cita untuk membangun Islamic Center. Cukup bangun subuh, datang ke masjid, ramaikan. Itu masjid apa nama? Di situ aku ceramah dulu. Yang di tepi sungai. Mana sungainya hilang? Ada sungai. Ternyata di masjid itulah aku selalu tausiah dulu. Hari ini tak bisa lagi awak buat pengajian di masjid. Kenapa? Karena jamaah melimpah ruah. Kalau masuk ke masjid jami' meletup masjid itu. Beginilah orang Perawang kalau dia datang ke pengajian. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha uril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Apakah ibu-ibu masih berselawat? Bapak-bapak masih berselawat? Selama orang perawang masih perawang nih, apa arti perawang? Hah? Perawang ini aslinya perawan. 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 Tahu arti perawan? Perawan tuh anak gading. Jadi aslinya ini perawan. Banyak orang Bugis. Orang Bugis tuh kalau ujungnya N jadi eng. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke jembatan. Maka perawan, karena saking banyaknya orang Bugis di negeri Melayu, maka disebutnya, Tuan mau kemana? Saya mau pergi ke Perawang. Itulah maka jadi perawang. Itu Ustaz Somad itu mengada-ngada. Bukan kataku. Ini kata Daeng Yusuf. Daeng Yusuf itu ketua Persatuan Keluarga Besar Bugis Makassar. Maka kita orang Melayu sangat menerima orang yang datang di Perawang ini. Bukan hanya orang Melayu, walaupun tanah Perawang ini tanah orang Melayu, betul. Tapi siapapun yang mau datang kemari mengais rezeki, mencari berkah Allah, apakah orang Perawang menolak? Masya Allah. Balon anak siapa lope? Raso-raso tebayang omaknya menangis. Mahal tuh balon mencuri. Berapa balon mencuri? 5.000. 5 balik. 10. La ilaha illallah. Coba kalau masukkan ke kotak sedekah tadi. Dapat 2-3 sak semen mengalir pahalanya. Boli balon tuh bang. Habis. Tapi anak yang dibawa itu balon dibolikan kena anak supaya diam kan? Menangi anak. Oma, oma. Bolikan es habis menangi lagi. Oma, oma. Bolikan cendol habis diminum anaknya 2 togok, omaknya segoleh. Menangi lagi. Dibolikan balon telopeh pulo. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang dibawa nih semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Apa pula somat? Apanya ibu-ibu? Dulu waktu saya ketek, waktu masih kecil, itu yang duduk-duduk di depan tuh biasanya alim ulama, nenek mama, buya-buya, orang-orang hebat. Tapi di Perawang hari ini yang duduk paling depan adalah anak-anak kecil. Allah Akbar. Apakah di Tualang tahun 2050 masih ada tabligh akbar? Apakah di tanah lapang sepak bola Tualang ini tahun 2050 masih ada maulid Nabi? Masih ada Isra Mi'raj? Masih ada zikir akbar? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah mereka nilai akan jadi panitia. Siapa yang mau jadi panitia nanti angkat tangan. Kenapa? Mereka nilai akan jadi panitia dan penceramahnya tetap Abdul Somad. Tahun 2050. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu udah mati semua. Yang hidup tinggal kami aja. Setuju? Selama anak-anak masih ada pengajian, selama anak-anak masih mengaji, apakah di Tualang dari maghrib ke isya anak-anak masih mengaji? Awas kalau tak ada. Anak saya main game online. Anak saya korban pinjaman online, mengadu jamaah. Itu gara-gara tidak ada maghrib mengaji. Siapa yang membelikan handphone? Emaknya. Siapa yang membelikan handphone? Bapaknya. Siapa yang membelikan paket? Ibunya. Sekarang anak kecanduan handphone. Yang salah siapa? Ustaz.
Apa pula aku salah? Tapi anak-anak yang ada di Tualang ini, Masya Allah, tabarakallah. Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, padahal 10 menit lagi azan maghrib, orang masih main bola. Gol! Hayya 'alas shalah. Jawabnya, la haula wala quwata illa billah. Tapi di tanah lapang, hayya 'alal falah. Gol! Apakah itu ada di tanah lapang di Tualang? Enggak. Tengok besok maghrib. Saya yakin dan percaya Allah tetap menjaga Perawang, Allah tetap menjaga Tualang kalau kita selamatkan anak-anak kita ini dari perbuatan maksiat dan dosa. Tamat SD, masuk pesantren. Siap? Siap. Anak Pak Pengulu masuk ke pesantren dulu. Ustadz Somad ingatkan anakku dulu masuk pesantren. Iya Pak Pengulu. Sekarang sudah kelas 3 aliyah, berarti tahun 2023 tamat. Kita doakan semua anak-anak kita nanti mau masuk pesantren, insya Allah. Kalau sudah tamat pesantren, selamat akidahnya, sampai mati dia akan mengatakan la ilaha illallah. Ada la ilaha illallahnya mati karena medsos, ada yang mati karena LGBT, ada yang mati karena sakau, ada yang mati karena aliran sesat, ada yang mati karena kelompok-kelompok yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia sudah masuk pesantren, apakah anak ibu bapak nanti kalau masuk pesantren, tamat pesantren bisa jadi polisi? Bisa jadi tentara? Mau anaknya saya kasih 2 pilihan, jadi polisi dengan jadi ustad. Mau jadi polisi apa jadi ustad? Jadi ustad ini berat guys, biar aku aja. Mau jadi polisi apa jadi ustad? Jadi ustad. Jangan, kau kena bully mencret nanti. Mau jadi polisi apa jadi ustad? Jadi ustad. La ilaha illallah. Sekarang ada ustadz berceramah, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Menggelegar ustadz berceramah. Begitu selesai pengajian, masuk ke tepi jalan, nampak orang main gaple, main judi, kelepah. Bisa ustadz melarang? Dilarang ustadz, jangan kalian main judi. Emang masalah buat lo? Bisa Ustadz Somad menceramahi mereka? Tak bisa. Tapi coba kalau kalian jadi polisi, pakai pistol busi, ada orang main judi, kalian tak perlu bacakan ayat, kalian tinggal main. Ya, yang mau ngisap narkoba, isap. Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, polisi apa ustadz? Ustaz. La ilaha illallah. Walaupun bajunya polisi, tapi hatinya tetap ustadz. Bangga tak menengok Pak Tentara Babinsa kanan dan kiri mengawal ustadz berceramah nih? Bangga apa tak bangga? Bangga. Udah kalian ambil fotonya? Ambil lah. Aku yang kuherankan dari tadi cuma satu. Apa lagu no tenda aku di duit? Itu yang belum masuk kutak belum. Kalau di Siko tenda masih masuk akal, kok kan pejabat-pejabat. Tadi waktu awal aku datang, ini tenda ini masih rapi, kanan kiri kalau lubang-lubang lubang tapi tadi rapi. Lama aku temonong, untuk apa dipasang di topi-topi itu? Kalau memang menghormati tamu yang paling depan, di muka lah pasang kan? Muka pasang kan? Ustadz Somad nih banyak pula udah kami pasang macam-macam pula komentar. Ke depan kalau ada pengajian,
pasangkan tenda itu di depan supaya jamaah yang pertama kali datang untuk memuliakan dia karena menghormati waktu, supaya dia. Adapun yang belakang yang terlambat toga kena panas dia tak apa-apa. Ya kan, Bu? Iya kata ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini akan selamanya hidup di sini? Kamera sudah datang. Lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Memang awak tak apa-apa, kawan tengok pingsan. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang seragamnya warna hitam ungu. Apa nama pengajian ibu kok? Hah? Entah apa kata dia, pokoknya ada lah. Ada yang seragamnya kuning, ada yang seragamnya merah hati, ada yang seragamnya hijau. Tapi semuanya adalah istri-istri yang solehah. Semuanya adalah ibu-ibu yang melahirkan anak-anak pemimpin masa depan. Datanglah seorang laki-laki melapor kepada Umar bin Khattab, tolong hukum anakku. Anakku ini kurang ajar, anakku ini anak durhaka, anakku ini melawan pada orang tua. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, ditanyanya, kenapa kau melawan? Kata si anak nih, kami sebagai anak nih punya hak tidak Umar? Punya. Apa hak kami? Hak anak ada 3. Yang pertama, diberikan ibu yang solihah. Apakah kalian sudah dapat ibu yang solihah? Mengangguk semua anak ini. Sudah, entah dipaksa ibu ini tak tahu. Jauh dah. Tidak, awas saya balik ini. Jangankan kau, ayah kau pun bisa begini. Kalau ada ibu-ibu nih yang menelpon bapak pagi petang, abang di mana? Balik jam berapa? Duit mana? Jalan sama siapa?